Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini jumpa lagi bersama saya, Jamal Fahmi. Kita akan membahas mengenai topik-topik materi yang berhubungan dengan kimia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas khusus mengenai kekhasan atom karbon. Jadi selalu ingat sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa, boleh dimulai. Berdoa, boleh selesai. Oke, langsung saja. Kekhasan atom karbon. Jadi kita sudah mengenal atom karbon itu sudah sejak lama ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga sudah banyak contoh-contohnya seperti arang yang kita gunakan untuk membakar ikan, kemudian warna yang kita peroleh dari penggunaan pensil, kemudian sampai zat-zat yang paling keras ya, yang sejauh ini diketahui di dunia menurut skala Mohs itu adalah intan. Nah, dari beberapa bagian yang saya sebutkan tadi, mau intan, grafit yang ada di pensil, itu semua merupakan allotrope dari karbon. Jadi, indikator pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi senyawa hidrokarbon ya. Yang kedua, kita dapat menjelaskan kekhasan atom karbon. Jadi, sebelum masuk ke kekhasan atom karbon, kita perlu punya keterampilan dalam mengidentifikasi ya senyawa-senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon atau yang disebut dengan hidrokarbon. Sini sudah ada gambar yang ditunjukkan dengan serangkaian alat ya. Ada proses pembakaran, kemudian uapnya dialirkan ke dalam wadah yang lain. Nah, sampel yang digunakan di sini adalah sampel acak ya tertentu, kemudian ditambahkan dengan CuO sebagai oksidatornya. Nah, saat dipanaskan akan ada uap ya yang mengalir, akan ada uap yang mengalir ya di posisi ini mengembun kemudian menetes ya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi kira-kira senyawa apa yang akan muncul ya. Senyawa apa yang akan muncul dengan adanya indikasi yang diamati dari percobaan berikut. Oke. Jadi apabila di dalam air yang disediakan di wadah ini terjadi perubahan warna ya dari yang awalnya bening menjadi seperti keruh atau berupa seperti mirip air kapur, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sampel tadi ini terdapat yang namanya CO2 ya, CO2. Nah, cirinya tadi adalah terbentuknya perubahan warna ya dari bening awalnya menjadi seperti keruh, terbentuk air kapur di sana. Adanya air kapur di sana menunjukkan bahwa di dalam senyawa tersebut terbentuk gas CO2 hasil pembakaran sampel tadi ya, terbentuk CO2. Nah, di dalam CO2 itu tentu saja kita dapatkan ada atom karbon, begitu ya. Sementara identifikasi dari hidrogen gimana? Nah, dari pembakaran ini nanti akan terbentuk uap air ya. Uap air di sini mengembun. Nah, kalau uap air itu kita masukkan ke dalam apa ya? Bisa kita bilang ya, kapas ataupun kain ataupun kertas yang ada unsur kobalnya, maka warna kertas itu akan berubah menjadi hitam. Oke, itu kira-kira ya. Kemudian itu untuk identifikasi senyawa karbon dan hidrogen.
keunikan atom karbon. Oke, jadi kata keunikan ini pengganti dari kekhasan tadi ya, maknanya sama sebenarnya. Yang pertama, kekhasan atau keunikan atom karbon itu adalah karbon mempunyai 4 elektron valensi. Jadi dengan 4 elektron valensi ini menandakan bahwa untuk mencapai kestabilan, setiap atom karbon itu membutuhkan 4 elektron valensi yang lain ya, sehingga menjadi 8. Oke, mengikuti kaidah oktet. Nah, dalam hal mencapai kaidah oktet itu, karbon ini bisa berikatan dengan sesamanya, bisa juga dengan atom non-logam yang lain ya. Jadi beberapa contohnya itu seperti metana ya, ini berikatan dengan hidrogen. Kemudian ada yang berikatan dengan Cl juga dalam kloroform, ada juga yang berikatan dengan atom nitrogen ya dalam metilamina, ada juga dengan O, metanol dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita runut lagi dari nomor atom ya, karbon nomor atom 6, kita uraikan berdasarkan konfigurasinya, berdasarkan kulit 2, 4. Oke, 4 ini ya, yang jadi elektron valensinya. Oke, jangan lupa. Yang kedua, kekhasan atom karbon relatif kecil. Ya. Ukurannya itu relatif kecil. Jadi dengan ukuran relatif kecil ini, ada 2 keuntungan yang didapat. Yang pertama, ikatan kovalen antar karbon atau dengan atom lain itu relatif kuat ya, karena jarak antara inti dengan elektron terluar itu dekat, sehingga kekuatan inti itu dalam menarik elektron itu cenderung kuat ya, jadi agak susah dilepas ya, karena jaraknya lebih dekat. Kemudian yang kedua, karbon juga bisa membentuk ikatan rangkap ya, rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau kita gambarkan, rangkap 3 itu jauh lebih pendek ya, bila dibandingkan dengan rangkap 2. Oke. Kalau berbicara masalah kekuatan, otomatis kekuatan ikatan rangkap 3 itu lebih besar dari ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 juga lebih besar dari yang tunggal ya, gitu. Next. Kemudian yang ketiga, kekhasan atom karbon itu, atom karbon bisa membentuk rantai ya, rantai yang sangat bervariasi. Oke, sangat variatif ya. Variatif. Oke, ada yang rantai terbuka. Oke, ini kita mulai ya, yang rantai ikatan tunggal tadi ya. Ikatan tunggal, ada yang ikatan rangkap, ada yang rangkap 3. Yang ini dari metana, etana, etena, dan etuna, ini disebut dengan rantai terbuka. Kenapa disebut dengan rantai terbuka? Ini bisa kita lihat dari kedua atom C pada kedua ujung tidak saling menyentuh ya, tidak saling menyentuh. Contoh yang lainnya misalnya yang lebih banyak atom C-nya itu pentana ya, normal pentana. Normal pentana. Ini kalau kita gambar strukturnya, ini H3C, CH2, 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 kemudian CH3. Nah, antara atom C yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak saling berhubungan. Maka ini disebut dengan rantai terbuka. Istilah lainnya yang lebih dikenal nanti alifatik, gitu ya. Sementara yang di bawahnya ini disebut dengan siklik, membentuk siklus ya. Jadi kedua ujungnya itu bergabung, berinteraksi, tapi ikatannya masih tunggal. Nah, ini siklik ya. Siklik. Jadi penamaannya juga mengikuti istilah siklik, diawali dengan siklo ya. Siklo kemudian diikuti dengan berapa jumlah atom C yang terlibat di dalam struktur. Karena ini ada 3, maka disebutkan propana. Ada satu lagi namanya aromatik ya. Aromatik contohnya itu adalah benzena. Nah, bedanya dengan siklo tadi, yang bagian ini tidak diawali namanya dengan nama siklo ya. Kemudian kalau yang siklo tadi masih untuk bagian yang contoh ini masih tunggal, yang ini sudah rangkapnya yang berselang-seling. Ini namanya
rangkapnya beresonansi ya, terjadi resonansi. Oke, dan masih banyak lagi contoh-contoh senyawa yang bisa dibentuk dari unsur karbon atau atom karbon yang sangat bervariasi. Oke, jadi ketiga inilah kekhasan atom karbon. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit mengenai perbedaan sifat antara senyawa organik dan senyawa anorganik ya. Kalau kita bahas masalah atom karbon, itu lebih kepada senyawa organik ya. Jadi perbedaan umumnya itu antara dua kelompok di bagian ini ya, stabilitas terhadap pemanasan, maka senyawa organik kurang stabil dibandingkan senyawa anorganik. Titik cair atau titik leleh dan titik didih. Senyawa organik umumnya mempunyai titik cair dan titik didih yang relatif rendah ya. Kemudian kelarutannya senyawa organik lebih mudah larut dalam senyawa sesamanya ya. Senyawa sesama itu biasanya nonpolar, sesama nonpolar. Sementara anorganik ini ya. Ini anorganik. Anorganik. Itu lebih mudah larut dalam larut polar. Gitu. Kemudian kereaktifan ya, reaksi-reaksi senyawa organik umumnya berlangsung lebih lambat daripada reaksi senyawa organik. Contohnya saja di bagian pembakaran ya. Oke, terakhir penggolongan hidrokarbon. Oke, tadi sudah sedikit banyaknya juga dijelaskan ya masalah alifatik. Alifatik tadi terbuka ya. Kemudian alisiklik, membentuk siklus, dan aromatik. Jadi contoh yang lainnya itu seperti ini ya. Ini masih terbuka ini. Kenapa? Terbuka karena C ujungnya tidak saling berinteraksi. Kalau ini sudah tertutup, membentuk siklik ya. Kalau ini membentuk aromatik. Jadi kalau kita bahas lagi masalah istilah jenuh dan tak jenuh ya. Kalau jenuh itu berarti sudah tunggal ikatan kovalennya. Sementara kalau tak jenuh, ikatannya masih rangkap ya. Rangkap itu ada dua lagi bagiannya. Ada yang rangkap 2, ada pula yang rangkap 3. Ingat tadi, bagian masalah kekuatan. Kekuatan ikatan rangkap 3 lebih besar dari ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 lebih besar dari ikatan tunggal. Nah, berikut contohnya ya. Oke, yang tunggal pakai akhiran ana, yang rangkap 2 ena, yang rangkap 3 una. Ini penamaannya dari mana? Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikianlah kira-kira penjelasan mengenai kekhasan atom karbon dan identifikasi senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.